Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari, NIM 18042209. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Administrasi Kepegawaian dengan dosen pengampu Ramadhana Fitri Helmi, SAP NTM. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus yang saya temukan, yaitu pada jurnal LA Gallego Public Administration Journal volume 3 nomor 2 Oktober 2020, tentang pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ASN oleh Bawaslu Kota Palopo pada pemilu 2019. Sebelumnya saya akan menjelaskan poin-poin penting, yaitu seperti pengertian pada netralitas. Menurut KBBI adalah keadaan dan sikap netral dalam arti tidak memihak atau bebas. Menurut Nuraida Moksen 2018, netralitas ASN mengandung makna impartiality, yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Netralitas disampaikan oleh Rina Martini 2015 lebih dikaitkan dengan netralitas birokrasi. Disebutkan bahwa netralitas birokrasi yaitu menempatkan pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralannya, birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh pakar. Garis tegas telah memisahkan dua kelompok, yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan birokrasi memihak kepada kekuatan dominan. Netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik, khususnya pada saat menjelang pelaksanaan hingga berakhir pemilu. ASN yang kedapatan berpolitik praktis melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN ini memberikan dampak atau akibat yang mungkin saja bisa menguntungkan salah satu pihak. Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilu, presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah, termasuk mengawasi kepatuhan netralitas ASN. Netralitas TNI, anggota kepolisian RI, dan hal itu Bawaslu mempunyai kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Kemudian dalam menjaga netralitas ASN dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN pada pemilu 2019, Bawaslu telah melakukan pencegahan yang merupakan upaya preventif terhadap potensi pelanggaran pemilu. Upaya pencegahan tersebut dimaksud untuk meminimalisasikan potensi pelanggaran atas netralitas ASN. Kemudian dari segi penindakan, berdasarkan data Bawaslu Kota Palopo pada pemilu tahun 2019 terdapat 6 aparatur sipil AS negara diproses oleh Palopo. Pencegahan bertujuan agar pelanggaran pemilu tidak terjadi. Bawaslu Kabupaten atau kota memiliki tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu telah diatur pada pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pencegahan dilakukan dengan memiliki potensi pelanggaran yang dapat terjadi saat pemilu berlangsung. Yang kedua, ada penindakan netralitas ASN. Berikut penindakannya yang dilakukan Bawaslu. Pertama, ada keterlibatan ASN berkampanye peserta pemilu tahun 2019 di media sosial. Keterlibatan oknum ASN XXX yang merupakan staf bagian demokratisasi Badan Kesbangpol dan Limnas Kota Palopo ditemukan membagikan kiriman yang mengandung unsur kampanye dan diproses penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Palopo. Surat Komisi ASN nomor 1001 KASN 3 2019 yang menyebutkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN membagikan kiriman yang disertai hashtag yang mengandung unsur kampanye merupakan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai keperpihakan pada salah satu calon anggota legislatif sehingga melanggar beberapa aturan. Yang kedua, ada keterlibatan oknum ASN membagikan bahan kampanye selebaran contoh surat suara. Yang ketiga, ada keterlibatan ASN membagikan surat suara. Dugaannya pelanggaran tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengawasan aktif jajaran Bawaslu Kecamatan Wara Utara dan kegiatan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti.
Yang keempat ada keterlibatan ASN mengkampanyekan peserta pemilu 2019 di media sosial. Bawaslu melakukan kegiatan pengawasan kampanye, baik kampanye tatap muka maupun kampanye yang dilaksanakan di media sosial. Bawaslu Kota Palopo menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN di media sosial Facebook, di mana seorang yang dengan nama akun Facebook XXX ditemukan adanya postingan disertai hashtag yang mengandung unsur kampanye pada tanggal 24 Desember 2018 dan 3 Januari 2019. Kelima ada keterlibatan ASN bernama XXX yang merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Satap Raja Kabupaten Luwu, dan kehadiran ASN tersebut tentu menyalahi aturan yang ada di acara ini, sangat bersifat politik sehingga Bawaslu Kota Palopo mengambil tindakan untuk segera memproses ASN tersebut. Yang ketiga ada keterlibatan ASN bernama XXX juga merupakan sekretaris Kelurahan Boting Kota Palopo. Proses klarifikasi diduga melakukan pelanggaran tahapan kampanye pemilu 2019 terkait keterlibatan dan netralitas ASN serta pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu karena menghadiri acara peresmian markas besar terbukti merupakan pelanggaran netralitas ASN dan ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dari beberapa pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ASN tersebut melakukan pelanggaran netralitas ASN, yang diantaranya ada pertama, banyak ASN yang tidak memahami prinsip-prinsip netralitas dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melanggar ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada kesadaran pegawai ASN yang masih rendah akan pentingnya bersikap netral dan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keperpihakan merupakan sesuatu yang lumrah. Yang ketiga ada sikap sebagian pegawai ASN yang lebih mengutamakan cara mudah dalam mencapai karir yang lebih tinggi dengan menunjukkan loyalitas kepada atasan daripada menunjukkan profesionalitas dan kinerjanya. Yang keempat ada hubungan kekeluargaan. Hubungan antara ASN dengan calon anggota DPR atau DPRD sangat mempengaruhi netralitas. Kemudian faktor-faktor yang penghambat efektivitas penegakan hukum netralitas ASN ada 3. Yang pertama ada substansi hukum. Keterlibatan ASN ini dalam pelaksanaan kampanye tidak bisa dijerat jika hanya sebatas peserta kampanye. Sebagaimana dalam pasal 280 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian jika ASN tersebut memang adalah seorang pelaksana dan tim kampanye, tentunya pembuktian melalui SK. Hal yang tidak mungkin jika ASN tersebut tertera nama dalam SK pelaksanaan tim kampanye. Nomor 2, dalam pasal 282 dan pasal 283 juga pasal 547 tidak ada sanksi bagi ASN, sanksi hanya berlaku pada pejabat negara. Yang kedua ada struktur hukum. Pemberian saksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Ketiga ada budaya hukum. Budaya hukum masyarakat dianggap melaporkan kasus pelanggaran netralitas ASN diakibatkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut terjadi, yaitu kultur masyarakat Indonesia yang merasa tidak enak. Pelanggaran netralitas ASN dianggap sebagai hal lumrah. Masyarakat cenderung melakukan pembiaran jika ada pelanggaran netralitas ASN. Jadi kesimpulan di sini adalah Bawaslu Kota Palopo telah melakukan upaya pencegahan preventif untuk meminimalisir pelanggaran terhadap netralitas ASN, diantaranya mengirimkan himbauan ke berbagai pihak dan kantor-kantor pemerintah, membagikan prosedur mengenai asas dan aturan netralitas ASN, dan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas ASN untuk meningkatkan penanganan ASN, memberikan advokasi melalui media sosial yang baik cetak maupun elektronik secara online, meningkatkan pengawasan netralitas ASN pada saat kampanye, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan netralitas ASN. Sedangkan dalam melakukan penindakan represif, Bawaslu Kota Palopo telah melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap 6 orang ASN. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.